Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap kalian dan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi bersama Bapak dalam pembelajaran prakarya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pengolahan hasil samping serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan. Kompetensi dasar 3.4 Memahami rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan hasil samping pengolahan serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan yang ada di wilayah setempat. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah mempelajari video ini, yang pertama, kalian nantinya dapat mengidentifikasi teknik dan langkah-langkah pengolahan bahan pangan serelia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi produk pangan. Yang kedua, memahami teknik pengemasan dan penyajian produk pangan setengah jadi. Nah, materi pembelajaran hari ini Bapak bagi menjadi 3. Yang pertama, kita akan membahas tentang teknik pengolahan. Yang kedua, yaitu tahapan pengolahan dan contohnya. Dan yang terakhir adalah pengemasan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, teknik pengolahan. Nah, pada dasarnya, teknik pengolahan pada pengolahan hasil samping serelia, kacang-kacangan, dan umbi sama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pada dasarnya dibagi menjadi 2, yaitu teknik pengolahan panas basah dan teknik pengolahan panas kering. Teknik pengolahan panas basah atau yang biasa dikenal dengan moist head terdiri dari beberapa teknik memasak. Di antaranya yaitu ada merebus atau boiling, kemudian merebus dengan cairan sebanyak bahan pangan atau poaching, kemudian merebus dengan sedikit cairan atau braising, kemudian ada menyetup atau menggulai, atau bahasa Inggrisnya adalah stewing, dan lain-lain. Kemudian ada yang namanya teknik pengolahan panas kering atau biasa dikenal dengan dry heat. Nah, pada pengolahan panas kering terdiri dari beberapa teknik memasak, di antaranya yaitu menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying, kemudian ada shallow frying, kemudian ada menumis atau sautéing, kemudian ada memanggang atau baking, membakar, grilling, dan roasting. Selain 2 pengolahan dasar yang sudah Bapak jelaskan, pada pengolahan hasil samping serelia, kacang-kacangan, dan umbi, ada yang namanya teknik dengan pengawetan, yang terdiri dari 3, yaitu pengawetan secara fisik, kemudian pengawetan secara biologis, dan pengawetan secara kimiawi. Pengawetan secara fisik dibagi menjadi 3, diantaranya yang pertama, pengawetan dengan suhu rendah. Pengawetan dengan suhu rendah ada 2 macam, yaitu pendinginan atau cooling dengan suhu di antara minus 20 derajat Celcius sampai plus 10 derajat Celcius, dan pembekuan atau freezing dengan suhu antara minus 120 derajat Celcius sampai minus 240 derajat Celcius. Selanjutnya, ada yang namanya pengawetan dengan suhu tinggi. Pengawetan dengan suhu tinggi dengan cara dipanaskan, misalnya merebus atau menggoreng suatu bahan makanan. Dan yang ketiga atau yang terakhir ada pengawetan dengan pengeringan. Pengeringan adalah suatu metode untuk mengeluarkan atau menghilangkan sebagian air dari suatu bahan dengan cara menguapkan air tersebut dengan menggunakan energi panas.
Yang kedua, pengawetan secara biologis. Proses pengawetan secara biologis adalah dengan peragian atau fermentasi dan enzim. Yang ketiga, pengawetan secara kimiawi. Nah, teknik pengawetan secara kimiawi digolongkan menjadi dua, yaitu penggunaan pengawet alami yang diperoleh dari makanan segar seperti gula, garam, bawang putih, cuka, kunyit, dan keluak. Dan yang kedua ada menggunakan bahan tambahan makanan atau yang disingkat dengan BTM dan pengasapan. Di bagian ini, Bapak akan menampilkan produk pangan hasil samping serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Yang pertama ada olahan yang namanya bangket bekatul. Nah, bahan dasarnya sendiri adalah bekatul, yaitu lapisan luar di antara butir padi dan kulit padi. Nah, kemudian yang kedua ada tempe gembus. Tempe gembus ini berasal dari ampas kedelai. Dan yang terakhir adalah sambal gelandir asam. Nah, sambal gelandir asam ini bahan utamanya adalah daun ubi jalar. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan salah satu contoh pengolahan dari 3 makanan yang sudah Bapak sebutkan sebelumnya, yaitu tempe gembus goreng tepung. Nah, dibagi menjadi 3 tahap sesuai materi yang sudah Bapak jelaskan sebelumnya juga. Setiap pengolahan pasti ada 3 tahapan utama. Yang pertama terdiri dari perencanaan, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga penyajian. Masuk ke tahapan yang pertama, yaitu perencanaan. Terdiri dari 2. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan. Nah, salah satu contohnya di sini disebutkan bahwa Bu Tina terbiasa membuat susu kedelai sendiri untuk keluarganya setiap hari. Maka Bu Tina memiliki banyak ampas kedelai. Ampas kedelai jika dibuang amatlah sayang karena memiliki kandungan gizi yang baik bagi kesehatan tubuh. Nah, muncullah suatu ide gagasan untuk membuat tempe gembus sebagai teman sarapan nasi goreng agar sampah atau ampas dari kedelai tidak terbuang sia-sia. Setelah kita mengetahui perencanaan, maka dilanjutkan dengan pelaksanaan. Terdiri dari 2. Yang pertama persiapan. Nah, sebelum memulai atau mengolah tempe gembus, akankah lebih baiknya kita perlu menyiapkan bahan-bahan dan alatnya. Bahannya terdiri dari ampas kedelai seberat 500 gram dan ragi tempe yaitu sebanyak 1 sendok teh. Alat-alat yang diperlukan, yang pertama ada plastik seal atau kantong plastik yang ada tutupnya, kemudian tusuk gigi, kemudian ada panci kukusan, ada nampan, ada wajan, ada spatula atau sutil, kemudian ada rakawat dan serbet. Setelah menyiapkan alat-alat dan bahan, kita lanjutkan dengan proses pembuatan. Di sini ada 7 tahapan dalam proses pembuatannya. Yang pertama yaitu meletakkan panci kukusan yang berisi air di atas kompor dan dipanaskan. Kemudian masukkan ampas kedelai pada panci kukusan dan dikukus selama 30 menit. Selanjutnya, angkat ampas kedelai yang dikukus dengan dihampar pada nampan secara merata dan didinginkan dengan cara dianginkan. Selanjutnya, setelah dingin, sangrai ampas kedelai kukus hingga kering atau tidak terasa lembab jika dipegang dengan jari. Sangrai adalah salah satu teknik mengeringkan makanan dengan wajan tanpa dikasih minyak, jadi dengan api yang kecil agar tidak gosong. Selanjutnya,
angkat ampas kedelai, sangrai, dan dinginkan dengan dihampar pada nampan secara merata. Selanjutnya, setelah ampas kedelai sangrai dingin, beri 1 sendok teh ragi dan campurkan secara merata dengan menggunakan sendok atau spatula. Usahakan tangan jangan sampai menyentuh ampas kedelai yang telah dicampur ragi, agar bakteri ataupun kotoran yang ada di tangan tidak ikut tercampur ke ampas kedelai yang sudah diragi, karena itu bisa merusak hasil akhir dari tempe gembus. Selanjutnya, masukkan ampas kedelai yang sudah bercampur dengan ragi pada plastik seal atau plastik yang ada tutupnya, dan lubangi kedua permukaan plastik dengan menggunakan tusuk gigi agar ada rongga udara, karena fermentasi kita menggunakan fermentasi yang membutuhkan oksigen. Selanjutnya, letakkan plastik seal berisi ampas kedelai di atas rak kawat yang telah dihampar dengan serbet dan diamkan selama 2-3 hari untuk tempe gembus mengalami proses fermentasi. Nah, selanjutnya setelah didiamkan selama 3 hari, maka jadilah tempe gembus yang siap dimasak. Nah, tempe gembus yang sudah jadi, kita olah lebih lanjut agar bisa dikonsumsi dengan cara digoreng secara langsung atau dibuat tempe gembus goreng tepung yang diberi bawang putih cincang halus, garam, dan irisan daun bawang. Nah, setelah itu untuk pengemasannya bisa memakai wadah styrofoam yang dilapisi kertas nasi atau wadah kotak plastik. Untuk proses yang terakhir yaitu penyajian atau pengemasan, di mana harus mengikuti atau memenuhi syarat kemasan. Di antaranya yang pertama, kemasan harus bisa mewadahi produk. Artinya, produk yang dihasilkan harus bisa masuk ataupun muat di wadah yang kita sediakan atau kemasan yang kita sediakan. Yang kedua, kemasan harus bisa melindungi produk, baik itu dari kotoran dan lain-lain, agar produk yang akan kita sajikan tetap steril atau terjaga kebersihannya. Baiklah, sekian materi yang dapat Bapak sampaikan hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat diterima dengan baik dan bermanfaat di kemudian hari. Kurang dan lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.